Halo, perkenalkan nama saya Selvi Valencia. Saya dari 12 AKL 1. Sekarang saya akan merenungkan firman Tuhan, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16, yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebelum memulai firman Tuhannya, kita akan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pernyataan-Mu. Sekarang kami rindu firman-Mu, kuduskan hati dan pikiran kami agar firman-Mu kami pahami dan hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alasan saya memilih firman Tuhan ini karena yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 16 merangkum seluruh pesan Injil kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan berasal dari kasih, bukan dari usaha manusia. Yang kedua, renungan dari ayat ini menolong kita memahami arti pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah demi keselamatan manusia. Yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat 16 menegaskan janji hidup kekal bagi setiap orang yang percaya sehingga menjadi sumber penguatan, iman, dan pengharapan. Di kalimat pertama ada kata "karena begitu besar kasih Allah". Ayat ini tidak dimulai oleh perintah, penegasan, atau tuntunan, tetapi dengan kasih. Yohanes pasal 3 menegaskan bahwa dasar dari segala tindakan Allah adalah kasih yang begitu besar, kasih yang melampaui batas logika manusia. Dunia yang dimaksud bukan dunia yang sempurna atau layak dikasihi, tetapi dunia yang penuh dosa, kebingungan, dan penolakan terhadap Allah. Namun, justru kepada dunia seperti inilah Allah mengulurkan kasih-Nya. Di kalimat kedua, ada kata, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang dimaksud, kasih Allah bukan sekedar kata-kata. Kasih itu diwujudkan melalui pemberian paling berharga Yesus Kristus. Allah tidak memberi sesuatu yang berlebih, tetapi yang paling berharga baginya itu menunjukkan seberapa besar nilai kita di mata Allah. Nilai kita tidak ditentukan oleh prestasi atau keadaan hidup, tetapi oleh harga yang Allah bayar untuk menebus kita. Di selanjutnya ada kata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dapat diartikan, janji ini bersifat universal. Setiap orang, tidak peduli latar belakang, dosa manusia, masa lalu, atau kondisi saat ini, pintu keselamatan terbuka bagi siapapun yang percaya. Percaya bukan hanya mengakui dengan mulut, tetapi menyerahkan hidup dan menaruhkan kepercayaan penuh dengan Yesus sebagai juru selamat. Di akhir, ada kata melainkan hidup yang kekal dapat diartikan sebagai hidup kekal bukan sekedar hidup selamanya setelah mati. Hidup kekal dimulai dengan kata percaya, hubungan yang dipulihkan oleh Allah, damai sejahtera yang melampaui akal dan tujuan hidup yang baru. Hidup kekal adalah hidup dalam kasih Allah yang tidak berkesudahan. Pesan yang dapat diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16, yang pertama ada, ingat kembali betapa berharganya kita di mata Allah. Ia rela memberikan anaknya demi kita. Yang kedua, hiduplah dalam syukur. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha. Yang ketiga, bagikan kasih ini kepada orang lain. Jika Allah begitu mengasihi dunia, kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Yang keempat, pemberian iman kita. Percaya bukan satu momen, tetapi perjalanan setiap hari untuk bersandar pada Kristus. Tadi dimulai dengan doa, sekarang kita juga harus mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Ajari aku untuk memahami kedalaman kasih itu,
dan menghidupinya setiap hari. Teguhkan imanku dan pakai hidupku untuk memancarkan kasih-Mu bagi sesama. Amin. Sekian renungan dari saya. Terima kasih.